Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat Mas Denny dan para rekan-rekan di samping Mas Denny kepada Guru Besar Padepokan Sedang Sejagat, baik itu Mas Karyo ataupun Gus Idris ataupun yang saat ini kita cari ya, yaitu Gus Samsudin, para santri yang ada di Padepokan, teman-teman sekalian. Nah, hari ini Mas Denny hadir ya bersama seorang ahli, kalau kita bilang adalah juru kunci dari nenek siluman. Juru kunci ini Mas Denny yang buat, yang bilang sama Mbah Hilo. Kenapa? Karena memang selama beberapa hari kita menanganin yang namanya nenek siluman, baru berkesempatan pada hari inilah kita berjumpa dengan Bang Husein, Mas Husein kita bilang ya. Di sini beliau akan menjelaskan siapa sosok sebetulnya nenek siluman, kenapa sosok nenek siluman ini belum bisa dihancurkan, dilemahkan, dibasmi segala macam. Padahal guru-guru besar Padepokan sudah turun tangan. Bukan seperti itu? Ya, seperti itu. Oke. Ya, seperti kemarin ya, kita serang. Dia itu selalu memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Oke. Jadi di sini kita persilahkan dulu Mas Husein untuk memperkenalkan diri dan kemudian bisa menjelaskan siapa sosok nenek siluman itu sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Mbah Hilo ya, Iya. sama Mas Denny. Mas Denny ke pondok rumah saya ini yang sederhana ini ya. Dulu memang saya pernah terjun ke Perguruan atau padepokan? perguruan lah, dekat Gunung Lawu, mungkin sangat jauh dari sini. Sekarang saya sudah cukup lemah untuk menghadapi nenek siluman. Tapi untuk saat ini saya tahu titik kelemahannya nenek siluman itu. Ya, sebelum masuk ke kelemahannya kan, Mas Husein, boleh dari kacamata Mas, dari perguruan Mas yang pernah dahulu kala Mas geluti gitu kan, sosok nenek siluman ini sebetulnya siapa dan dari mana dia dijuluki dari menjadi nenek siluman, Mas? Oh, dia itu dulu orang biasa. Seorang gadis, seorang wanita? Seorang gadis biasa. Cuman dia dimusuhi dulu sama warga. Akibat dulu dia suaminya dibunuh, disiksa, dibakar sama masyarakat di depan mata kepalanya sendiri. Padahal di situ banyak sekali padepokan, mungkin alih-alih orang yang penting, tapi membiarkan saja seperti itu ya, Mas ya. Jadi nenek itu pun bersumpah dia kepada masyarakat yang ada di sekitar, bersumpah dia pergi berguru entah kemana, mungkin di suatu gua. Jadi disembahnya lah makhluk-makhluk gaib itu. Jadi masuklah segala ilmu, segala macam hantu, jin-jin itu kepada dia. Jadi dia tidak mempan dibakar, dibacok. Pokoknya segala macam benda tajam itu dia tidak mempan lah pokoknya. Iya, benar. Tapi kelemahan dia itu yang namanya sebelum masuk kita ke kelemahannya, Mas. Ini tadi dari cerita Mas juga bahwasanya dia adalah seorang gadis yang dimusuhi lah oleh warga. Padahal sekitar warga tersebut ada padepokan, mungkin ada orang-orang yang ada mungkin pendekar banyak, tapi membiarkan dia dicemooh gitu ya, Mas ya. Sehingga dia sakit hati dan pergi meninggalkan desa itu. Kemudian jumpalah dia sama aliran sesat yang dimana dia bersekutu dan menyembah kepada siluman atau kita bilang jin juga. Seperti dengan setan lah kita bilang. Jadi mungkin
Jadi makanya dia balas dendam. Inilah yang terjadi. Iya, jadi kan tadi Bailo dibilang bahwasanya ada di situ padepokan, ada ahli-ahli pendekar dan lainnya, tapi mereka itu seperti membiarkan saja. Iya. Disitulah mungkin sakit hatinya gadis yang sekarang ini menjadi nenek siluman ingin membalas dendam orang-orang yang acuh sama dia. Karena kekuatannya saat ini sangat luar biasa, memiliki mungkin hampir 90% kekuatan iblis yang sangat sakti, dia ingin menghancurkan padepokan-padepokan. Nah, seperti itu. Jadi dulu itu kan nenek siluman itu dia tidak bisa mati. Sampai guru saya dulu pun udah wafat lah kalau dibilang. Iya. Sedikit banyaknya saya sebagai murid dari guru saya sedikit tahu tentang titik kelemahan nenek apa tadi, nenek siluman dari itu. Iya. Udah itu dari guru besar saya ada cambuk, yang bisa melemahkan nenek siluman tadi. Itu pun hanya sebatas melemahkan. Iya, melemahkan. Tapi nanti kalau kita cemuk dia, dia akan melemah. Karena kabarnya kan Mas Husein, ada juga yang bilang sholawat dari anak kecil yang tidak ada dosa itu bisa melemahkan kekuatannya. Ada juga yang bilang dari pohon-pohon tertentu pukulkan ke badannya bisa melemahkan juga. Ya, itu banyak sekali. Tapi semua itu setahu saya sudah dilakukan oleh guru-guru kita, santri-santri di padepokan yang saat ini bergabung, ya, ingin membantu Gus Samsudin, ya, di mana Gus Samsudin, Mas, sebelumnya saya mau ngasih tahu, ya, adalah seorang pimpinan padepokan, ya, seorang pimpinan padepokan yang kabarnya telah tewas, namun jasadnya masih di tangan nenek siluman, tapi entah kenapa jasadnya ini tidak mau diberikan kepada kami. Terlepas itu adalah tipuan, bahwasanya Gus Samsudin udah tewas atau memang disembunyikan dia, itu wallahualam kita belum tahu, Mas. Iya. Kadang gini, kalau kita berhubungan sama siluman nenek tadi, kadang-kadang jasad kita itu disimpannya di suatu gua. Kalau manusia biasa itu tidak terlihat itu. Cuman orang-orang tertentu aja lah yang bisa melihat saudara yang bilang tadi. Iya. Tapi seolah-olah kan, Mas, yang saya lihat ini, nenek siluman ini seolah-olah mencari apa ya? Mencari suatu kehebohan, bahwasanya dia itu coba porak-porandakan buat onar gitu. Padahal yang dia tampilkan itu semua adalah tipuan gitu loh, Mas. Contohnya jasad aja yang kemarin ditangkap Belo, diambil sama sama Mas Karyo, ternyata bukan jasad dari Gus Samsudin. Ya, seperti tengkorak juga, semalam, tengkorak ya. bukan Gus Samsudin. Nah, itu tadi kita sempat juga ya menyelamatkan bocah tersebut ya. Iya. Nah, itu hampir saja tewas dibuat oleh nenek tersebut. Iya, ada yang sebagian dia mau pamerkan kesaktiannya itu, tapi ada juga yang menipu, Mas. Apakah dia mau menguji kekuatan dari kita para santrinya atau gimana sebetulnya tuh sih maksud nenek itu? Kalau maksud nenek itu dia sebetulnya secara gaib. Secara gaib, namanya dia sudah bersekutu dengan setan. Kadang-kadang jasad badannya di sana, rohnya di sana, seperti itu. Iya, benar. Aku setuju dengan yang dibilang Mas Husein, karena suatu ketika kita ada di sini, Mbak Ilo, di suatu tempat. Ada nenek itu, Mas, di depan. Tiba-tiba jasadnya entah kemana. Iya, benar. Aku setuju sih. Dari jasad rohnya itu dia bisa mengambil orang. Dibawanya terbang, menghilang. Iya. Katanya dengar kabar nih dari santri-santri padepokan, dia punya kekuatan seperti halimun ya? Iya. Halimun dan rawa rontek, Mas, katanya. Makanya ketika kayak semalam kata santri, Mas Karyo telah menggorok lehernya.
Tapi ternyata apa? Ternyata masih hidup lagi, masih dikejar lagi. Artinya kan mau digorok, mau dipotong-potong, dia tetap bisa hidup lagi gitu. Kalau ilmu rawa rontek tadi yang Mas bilang, itu kalau digorok lehernya, menetes saja sedikit darahnya ke bumi, dia bisa menyatu lagi. Walaupun kepala dipenggal, dibuang jauh, dia akan mencari kepala itu, berjalan. Nah, itu kalau masalah ilmu rawa rontek yang Mas bilang tadi. Ya, oke, kita langsung aja masuk ke poinnya ya, teman-teman. Aku mau minta tolong banget sama Mas Husen. Karena kenapa, Mas? Karena memang Padepokan saat ini lagi gonjang-ganjing, Mas. Lagi dibingungkan dengan kemunculan dari sosok nenek siluman. Nah, tentunya tujuan penting kami ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin mengetahui kelemahan dari nenek siluman. Oh, kalau seperti itu bisa saya bantu Mas ini. Karena dulu semenjak guru saya pernah juga membuat nenek itu lemah. Ada sebuah benda yang ditinggalkan oleh guru saya. Namanya cemeti. Cemeti. Apa Kalau itu si cemeti, Mas? Bisa dijelasin ke netizen juga? kalau itu biar saya ambil. Oke, boleh, silakan, Mas. Iya. Berarti Mas ini juga dulu pernah jadi kuncen ya, Bel? Penunggu gunung berarti juga ya? Dan setelah mungkin guru beliau ini wafat ya, dia akhirnya tidak memegang kuncen tersebut. Peranan kuncen lagi. Ya, akhirnya dia tinggallah di area yang jauh dari itu. Iya, oke, mana Masnya tadi? Sudah lama menunggu? Oh enggak, Mas, baru aja kita cerita-cerita. Ya. Inilah senjatanya. Tapi tidak bisa dikeluarkan. Tidak boleh sembarangan begitu Tidak ya? boleh sembarangan dikeluarkan. Jadi menggunakannya ketika saat tertentu saja Saat begitu? tertentu saja. Baiklah kalau begitu. Itu kalau kita cambuk, cap, ya kan? Cambuk ini berapi, melemahkan nenek sihir tadi. Nenek siluman tersebut. Nenek ya? siluman tersebut. Nah, namun itu bukan untuk menewaskannya, tapi untuk Tidak, karena untuk, dia sudah berhubungan sama siluman. untuk mencederai lah ibaratnya begitu. Mencederai, Ya. Lantas apakah ada tanggal-tanggal berikutnya sehingga untuk melumpuhkan dia gitu, atau agar supaya dia tidak Izin saya dikeluarin aja Mbak itunya biar nampak netizen. Tadi nggak begitu nampak. Boleh dikeluarin. cuman ini katanya Mas Den untuk tertentu saja Mas Den. Iya, kita kan nggak menggunakan. Oh iya, silakan Kita kalau hanya begitu. Izin untuk diperlihatkan. Oh, diperlihatkan Ini, katanya. Mas. Nah, inilah bentuknya ya. Oke? Oke, udah nampak ya kamera ya. Oke Mas. Jadi ini senjata dari guru besar saya. Cemeti namanya, cemeti. Ini bisa melemahkan nenek tadi. Tapi kalau dia sudah lemah, dia akan bersemedi lama. Tapi jangan sempat dia menghisap aura anak kecil atau anak gadis. Kalau sempat dia menghisap aura anak kecil, anak gadis, Semakin bertambah kesaktiannya seperti itu dia ya. akan kembali, bisa lagi muda dia lagi. Untuk yang kelemahan kedua, apa kira-kira begitu? Kalau kelemahan kedua yang namanya manusia sudah bersekutu dengan jin atau setan, dia akan takut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi kita membacanya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia akan melemah, menghilang, dia tapi tidak bisa Dimusnahkan. tidak seperti bisa itu. dimusnahkan. Dia akan menghilang begitu saja. Nah, kadang dia bisa timbul lagi, nongol lagi dia, membuat keributan di masyarakat. Ya. Sebelum kiamat dunia, yang namanya jin tadi tidak akan hancur, tidak akan luput di dunia ini. Oke. Saya tadi dengar Mas, tadi kan saya izin ke depan bentar. Ya. Jadi Mas bilang adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Padepokan tentu sangat paham Mas dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini setelah beberapa hari ini Mas, baik itu sholawat, pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, itu sudah dilakukan Mas. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nenek itu kok makin lama makin kuat, seolah-olah memamerkan kesaktiannya. Ada yang bilang ajan Mas, ini ada yang bilang ajan sudah kita kumandangkan. Kemudian dia seperti meraung-raung gitu, kesakitan, hilang. Besok muncul lagi. Itu. Nah, Kalau zaman dahulu itu memang jin dan setan itu tak akan bisa mati sebelum kiamat dunia. mohon maaf Mas, apakah kalau seperti itu, kalau dibilang sampai kiamat gitu, berarti nenek siluman ini tidak lain dan tidak bukan hampir sama dengan Dajjal? Iya, semakin banyak manusia, semakin banyak dajjal. Manusia itu setiap tumbuh satu penggoda ada, itulah setan tadi. Jadi namanya nenek siluman ini dia ibaratnya ketua daripada siluman. Iya. Ya Allah. Jadi teman-temanku, jadi yang kedua tadi ya, yang pertama cambuk sakti, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Yang pertama oke lah, karena kita belum coba Melo, cambuk cemeti ya, ya Mas. Cambuk cemeti. Oke, yang mungkin selain yang kedua tadi Mas, yang pembacaan ayat suci, yang lainnya ada nggak kira-kira? Ada, silakan Mas. pokoknya dia sudah, kalau sudah lemah, ya kan, jangan sampai dia menghisap aura anak kecil atau anak gadis. Dia akan kembali muda kembali. Di bulan Suro nanti, di bulan Suro nanti, kalau malam bulan purnama dia akan tua. Disitulah saat-saat dia mencari darah-darah muda. Pokoknya dari situ rajinlah kalian meronda, mengawasi kampung-kampung itu. Awasi anak kecil, kalau sudah jam 9 malam suruh pulang tidur ke rumah masing-masing. Oke Mas, penjelasan tentang menghisap aura bocah anak kecil itu, bocah atau anak-anak kecil gitu Mas. Saya mau tanya Mas, itu ketika, karena kemarin kita ketemukan bocah yang ada di gudang tua ya, yang dibilang sangkarnya nenek siluman, itu ada bocah yang masih terikat ya. Saya dan Bahilo menemukannya itu dalam kondisi hidup dan dia masih bisa berkata-kata seperti itu. Jadi saya mau tanya ini, ketika seorang bocah dihisap auranya untuk mengkebalkan ilmu dari nenek siluman tadi, apa sih yang terjadi sama anak-anak tersebut Mas? Kalau anak-anak sudah dihisap auranya itu, dia akan linglung. Siapa dirinya dia pun tidak mengenalnya. Tidak mengenalnya, orang tuanya pun dia tidak kenal. Diri dia sendiri aja pun tidak kenal. Karena auranya itu, aura bersihnya itu sudah dihisap sama nenek itu. Jadi apakah dengan tadi Mas bilang linglung, kemudian apakah dia bisa kembali ke orang tuanya, atau tiba-tiba dia tersesat di sebuah hutan atau di danau, sungai, kemudian dia meninggal di tempat itu, atau gimana Mas? Itu kalau dibilang itu roh anak tadi, kecerdasan dia tadi, dia dikurung
kerangkeng. Kerangkeng itu sudah dipagarinya Pagar gaib gitu. Iya, di pagar gaib. Entah di mana disimpannya kita tidak tahu, alam alam. Yang penting kita sebagai manusia, ya kan, kita harus berzikir, berdoa, meminta pada yang kuasa. Mudah-mudahan insya Allah anak itu akan kembali ruhnya seperti biasanya. Ya, mungkin teman-teman, pesan-pesan dari Mas Husein ini tentunya sangat bermakna dan sangat penting untuk diketahui oleh para santri di Padepokan, karena memang kita saat ini lagi bingung nih mencari jasad dari Gus Samsudin, ulah dari nenek siluman. Ya, semuanya sudah jelas, sudah diceritakan oleh Mas Husein. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Namun apa sih pesan terakhir dari pesan-pesan untuk teman-teman atau Padepokan dari Mas Husein? Silakan Mas. Pokoknya pesan-pesan saya dari anak-anak kecil dini hari ini sampai umur 15 tahun kudu dijaga. Jangan sampai keluar rumah lewat dari jam 9 karena jin-jin setan itu mengintai sama anak bocah-bocah tersebut. Makanya dari sekarang ini orang tua suruh anaknya sholat, mengaji. Dia akan menjauh itu, tidak mendekat karena jin setan ini memilih anak-anak yang tak pandai mengaji dan tak pandai sholat. Ya, menjadi targetnya ya, Mas. Itulah target dia. Oke, mungkin kita sudahi dulu Mas sampai sini Mas Husein. Terima kasih Mas Husein sudah memberikan suatu pencerahan bagi kami untuk bertindak ke depannya kepada nenek siluman ini. Nenek yang sulit untuk diberantas, untuk dilemahkan ilmunya. Oke teman-temanku sekalian, sampai sini dulu saya, Mas Husein dan Mbah Hilo. Akhir kata Mas Denny dan Mbak Ustadz ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.